Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri Adelia Khoirnisa dengan NIM 14014191104 dan Adinda Fitri Priskadingsi dengan NIM 14014191128 akan menyampaikan materi mengenai multimedia interaktif video pembelajaran berbasis YouTube dalam pembelajaran IPA. Nah, sebelum kalian memasuki video pembelajaran berbasis YouTube, kalian harus mengetahui dulu nih mengenai multimedia interaktif. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 4 pokok pembahasan terkait multimedia interaktif. Yang pertama, ada pengertian multimedia interaktif. Yang kedua, ada karakteristik, komponen, serta manfaat multimedia interaktif. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan multimedia interaktif. Dan yang keempat, penerapan multimedia interaktif dalam pembelajaran IPA. Pastinya kalian bertanya-tanya kan, apa sih multimedia interaktif itu? Multimedia interaktif merupakan media yang terdiri dari beberapa komponen media yang bersifat interaktif dengan penggunanya. Nah, pada pembelajaran IPA, penggunaan media interaktif sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Adapun karakteristik multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif yang terdiri dari gabungan gambar, teks, animasi, video dilengkapi dengan tombol navigasi sehingga bersifat interaktif yang memungkinkan pengguna yaitu siswa ataupun guru untuk mengontrol penggunaan media. Tak hanya itu, pemilihan multimedia interaktif juga disesuaikan dengan materi, tujuan, serta karakteristik siswa, agar proses perencanaan dan pengembangan multimedia interaktif menghasilkan produk media yang bermanfaat. Menurut Ariesto Hadisutopo, terdapat 6 komponen multimedia interaktif. Yang pertama yaitu ada teks, yang kedua ada image, yang ketiga ada animasi, yang keempat ada audio, yang kelima ada full motion dan live video, dan yang terakhir ada interactive link. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada teks. Teks terbentuk dari huruf-huruf yang membentuk kata yang berisi suatu pesan untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Kemudian ada image. Image itu seperti foto dan gambar yang sangat baik untuk menyampaikan informasi karena mengingat manusia sangat berorientasi pada visual. Kemudian animasi. Animasi itu berarti gerakan image atau video. Dengan animasi, objek dapat bergerak melintasi background untuk menciptakan suatu efek yang diinginkan untuk menyampaikan informasi tertentu. Kemudian ada audio. Nah, audio ini digunakan untuk memperjelas suatu informasi dari video ataupun gambar. Biasanya audio ini berisi musik ataupun efek suara untuk menjelaskan mengenai video atau gambar tersebut. Kemudian ada full motion dan live video. Full motion berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip, sedangkan live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. Yang terakhir ada interactive link. Nah, interactive link ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam multimedia karena diperlukan untuk menggabungkan elemen multimedia sehingga menjadi suatu informasi yang terpadu. Manfaat dari multimedia interaktif. Nah, secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran jadi lebih menarik dan juga jadi lebih interaktif. Karena tidak seperti biasanya yang hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, kemudian jumlah waktu mengajar dapat dikurangi karena penjelasan materi itu sudah terdapat di dalam media tersebut. Kemudian kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari multimedia interaktif, akan tetapi kita bahas kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihan multimedia interaktif menurut Munir yang pertama yaitu sistem pembelajaran menjadi lebih inovatif dan juga interaktif. Yang kedua, pendidik akan selalu dituntut kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara seluruh komponen multimedia dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi siswa dalam proses belajar mengajar hingga didapatkannya
tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan oleh guru karena hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Dan yang terakhir, melatih siswa lebih mandiri dalam mendapatkan pengetahuan. Sedangkan kekurangan multimedia interaktif yang pertama yaitu biaya relatif mahal untuk tahap awal. Karena pada tahap awal kita membutuhkan alat untuk mendukung pembuatan multimedia interaktif seperti kamera, handphone, ataupun laptop. Yang kedua, kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Dan yang keempat, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Karena mengingat multimedia interaktif ini hanya dapat diakses menggunakan jaringan internet, sedangkan masih banyak sekali daerah-daerah tertentu yang fasilitas internetnya itu belum memadai. Penerapan multimedia interaktif video pembelajaran berbasis YouTube. Media YouTube video merupakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan aplikasi internet YouTube sebagai bahan pembelajaran yang terdiri dari film, gambar, foto, dokumentasi, peta, dan suara untuk diinformasikan ke peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, media YouTube video dalam penerapannya menggunakan fasilitas akses internet. Jadi, akses internet ini sangatlah penting. Peserta didik dapat mendownload atau mengunduh video tersebut berbentuk video offline sehingga pembelajaran tetap dilakukan meskipun terjadi kendala jaringan internet. Namun, apabila jaringan internet peserta didik memadai, peserta didik dapat menonton video pembelajaran tersebut secara online. Nah, kelompok kami mengambil contoh penerapan multimedia interaktif berbasis YouTube dalam pembelajaran IPA pada kelas 6 semester 2, tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran ke-1 muatan pembelajaran IPA. Video pembelajaran tersebut akan disampaikan oleh teman saya yaitu Adinda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Dinda. Kali ini kita akan bahas apa ya? Ada yang tahu? Bagaimana jika hari ini kita keluar, kita jalan-jalan? Wah, langitnya indah ya. Hari ini cerah sekali. Matahari bersinar dengan terang. Kira-kira selain bumi, apa saja ya yang mengitari matahari? Tahukah kamu planet apa saja yang mengelilingi matahari? Yuk kita cari tahu. Matahari adalah benda angkasa yang menyinari kita selama siang hari. Ia adalah pusat dari sistem tata surya, maka dari itu seluruh planet termasuk planet bumi bergerak mengitari matahari. Matahari digolongkan sebagai bintang sesuai dengan sifat bintang, yaitu memancarkan cahayanya sendiri, sama seperti bintang-bintang yang kita lihat di langit ketika malam hari. Dalam tata surya kita ada 8 planet yang mengitari matahari loh. Planet apa sajakah mereka? Yuk kita kenalan. Merkurius adalah benda langit yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil di antara planet lainnya dan sangat panas. Kedua, Venus, planet yang paling terang dan dapat dilihat dari bumi. Venus dijuluki adik perempuan bumi karena ukurannya sama dengan bumi. Selanjutnya adalah planet tempat tinggal kita, Bumi. Planet Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Sebagai satelit bumi, bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, tapi ia memantulkan cahaya dari matahari. Itulah kenapa bulan terlihat terang. Selanjutnya, Mars.
Planet Mars adalah planet yang berwarna merah dan paling dingin, bahkan memiliki kutub utara seperti di bumi. Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter adalah planet yang paling besar. Noda merah yang ada di planet Jupiter adalah badai besar yang sangat besar dan telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet yang sangat ringan. Bahkan jika planet Saturnus diletakkan di atas air, maka planet Saturnus akan mengapung loh. Nah, dua planet terakhir dalam tata surya ada Uranus dan Neptunus. Mereka berdua dijuluki raksasa es loh. Ada yang tahu kenapa? Karena mereka adalah planet yang paling dingin dan terjauh dari matahari. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah tahu kan planet-planet dalam tata surya? Sebenarnya dari penjelasan planet-planet barusan masih banyak planet lainnya. Jika adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh dan ikut serta dalam penelitian luar angkasa, adik-adik akan menemukan hal-hal yang baru dan lebih menyenangkan. Oleh sebab itu, kakak tunggu di penelitian selanjutnya ya. Video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya adik-adik. Semoga videonya bermanfaat. Tetap di rumah dan jaga kesehatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.